Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam masyarakat Indramayu, Sobat Karta Ayu TV dan rekan-rekan khususnya warga Karang Taruna dimanapun Anda berada. Malam hari ini kita akan berbincang seputar desa pasca pelaksanaan pilkada. Tentunya malam hari ini kita sudah kedatangan tamu ya, yang pasti beliau ini seorang pengamat atau bisa juga dikatakan sebagai pemerhati berkaitan tentang kebijakan-kebijakan yang ada di desa. Kita langsung sapa saja. Selamat malam dan selamat datang Kang Yudi. Selamat ya malam. Di Karta Ayu TV, Kang Yudi. Gimana kabarnya hari ini, sehat Kang? Alhamdulillah baik ya. Kalau musim Pilpres rambut putih itu kalau kata Pak Jokowi ini simbol kewibawahan. Oh, begitu. Iya. Mudah-mudahan ini Kang Yudi rambutnya putih bukan simbol ketuaan, tapi simbol kebijaksanaan. Simbol kekalahan. Oke, siap Kang Yudi. Kang Yudi, sebelum kita ngobrol lebih banyak berkaitan tentang desa, ini mungkin Sobat Karta Ayu TV dan masyarakat Indramayu pengen lebih mengenal dulu ini. Sebenarnya siapa sebenarnya Yudi itu? Bisa diceritakan sekilas Kang tentang profilingnya? Ya, boleh ya. Untuk saya menjadi pegiat desa lah kira-kira 2015. 2010 tahun ya berarti. Sekarang ya hampir 10 tahun ya, kurang lebih. Dulu waktu pernah kuliah ya di PMI lah. Di PMI. PMI cuman sampai mapaba. Ya. Cuman ya PMI-nya mungkin enggak terlalu biru mungkin ya. Iya, terlalu putih. Iya. Nah itu ya sampai sekarang ya saya juga jadi petani ya. Iya. Aktivitas petani tebu. Ya kaitannya dengan desa. Dan Masih tentang desa ya hubungannya. desa. Dan memang dari dulu saya senang tentang desa. Bergulat dengan isu-isu Ya, desa dari ini. desa itu senang. Kalau sekarang tinggal di mana Kang Yudi? Saya di Kecamatan Tugdana, Desa Kerticala. Desa Kerticala. Oh Pernah iya. ke sana? Ya sering lah, apalagi saya masyarakat Indramayu. Saya juga dulunya mantan caleg Dapil 3. Oh iya. Jadi 81 desa saya hafal lah. Iya. Pernah lihat fotonya. Iya. Tapi Saya nasib juga pernah saja. nyalek, Mas. Iya. Kalah sama. Ya, berarti nasib kita sama, belum beruntung. Iya. Oke Kang Yudi, ini kan ketika dulu zaman Pilkada Indramayu, tepatnya tahun kemarin ya, November 27, itu kan banyak masyarakat yang kemudian entah ini latah, entah ini kemudian isu yang sedang dibangun, ujug-ujug audit kepala desanya. Sebelum kita ngomong audit ini, kalau positioning desa itu sebenarnya sekarang di bawah Kementerian Desa atau di Kementerian Dalam Negeri ini? Nah ini ya, untuk desa itu diatur oleh 3 menteri, Pak. Diatur oleh 3 kementerian berarti? 3 kementerian, Menteri Keuangan, Iya. Menteri Dalam Negeri, Oke. Menteri Desa. Menteri Desa. Ya, masing-masing punya ruang dan wilayah. Menteri Keuangan itu yang mengatur jumlah dana desa yang diterima oleh desa, ya Menteri Keuangan. Oke. Tata cara salurnya, persyaratan salur dana desa, teknik administrasi itu Menteri Keuangan. Kemenkeu. Lewat PMK, Peraturan Menteri Keuangan. Jumlahnya berapa, kategorisasi, pokoknya itu wilayah dari Menteri Keuangan terkait tentang keuangan. Administrasi. Nah, kemudian Menteri Dalam Negeri itu mengatur tentang tata kelola pemerintahan desa. Oke. Nah, menjadi pamong desa yang baik, bagaimana memanajemen pemerintahan desa, disiplin aparatur desa, kelembagaan desa, RT, RW, itu semuanya kelembagaan desa, manajemen pemerintahan desa, itu diatur oleh Menteri Dalam Negeri lewat Peraturan Menteri Dalam Negeri. Dan yang paling banyak mengatur desa itu adalah Menteri Dalam Negeri. Itu spesifiknya apa itu? Satu,
mengatur tentang tata kelola keuangan desa. Yang di dalamnya itu ada audit, itu Menteri Dalam Negeri. Menteri Dalam Negeri. Enggak, Iya. itu persoalan Kementerian Desanya itu. Nah, Kementerian Desa itu hanya mengatur penggunaan dana desa untuk kegiatan apa, hanya itu. Walaupun secara penamaan Kementerian Desa, tapi kewenangannya Sangat kecil. sangat kecil. Hanya memastikan bahwa dana desa itu digunakan oleh desa, oleh pemerintahan desa sesuai dengan amanat peraturan perundangan lah. Oke, Kang Yudi. Nanti munculnya itu di peraturan Menteri Desa tentang penggunaan prioritas dana desa yang pernah saya kita sebut. Kita pengen ngulik satu-satu ini. Tadi persoalan Kemenkeu atau Kementerian Keuangan itu berkaitan tentang sumber anggaran. Nah, saya pengen nanya lebih dalam ini. Kalau sumber keuangan desa itu dari mana saja sebenarnya? Sumber keuangan desa itu di APBD muncul ya, satu dari transfer. Transfer dari mana itu? Pusat. Namanya dana apa? Cuma namanya transfer itu dana desa itu masuk dari unsur anggaran jenis transfer, dana desa, karena itu kan APBN. Dari pusat berarti pusat. Dana desa itu. Nanti dari daerah juga ada, kayak ADD. ADD itu berarti dari desa. Dari daerah. Terus kemudian dari aset usaha yang ada yang dikelola oleh desa. Termasuk tanah PADS lah, penghasilan asli desa, kayak tanah bangunan apa, terus saya BUMDes. Nah itu sumbernya cuman ya 3 lah. Yang berarti dari transfer dana desa pusat, dari apa namanya ADD. ADD itu berarti transfer dari daerah. Yang kedua dari PADes ya. Dari aset yang berupa tanah, mungkin juga ada BUMDes juga. Usaha desa. BUMDes, atau kerjasama dengan perusahaan yang lain, dan juga dari swadaya masyarakat. Oh, diperkenankan untuk menghimpun juga? Boleh itu. Berarti desa secara tidak langsung menghimpun anggaran dari masyarakat itu diperkenankan? Asal dibuat dulu musyawarah dan peraturan desanya. Oh, tidak sekonyong-konyong. Ya, kayak untuk unjungan, mapagsri. Itu nggak bisa tadi dialokasikan dari APBD apa ADD atau DD? Nggak boleh, Pak. Oh, nggak boleh acara-acara lokal desa itu? Kan ada prioritas dana desa. Itu poinnya sudah ada semua itu. Oh, enggak, kita pengen lebih tanya komprehensif lagi. Kalau ada DD, ada ADD, spesifikasi penganggarannya itu untuk apa saja itu? Dana desa itu untuk 2 hal ya. Kalau di APBD itu kan ada ruang pemerintahan desa, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat, dan kelembagaan kemasyarakatan desa. Yang ada di desa berarti di ya? Desa. Itu DD? Nah, itu DD bisa digunakan. Tapi lebih banyaknya bidang 2, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Urusan pemerintahan desa itu banyaknya untuk hanya cuma 3% lah. 3% kan untuk biaya operasional guru kan boleh itu dari desa tuh, dari dana desa. Nah di luar itu ADD kan untuk siltap, Pak. Gaji pamong desa, BPJS itu dari daerah. Dari daerah. Kalau untuk PAD mah boleh untuk apa saja? Kalau PADes itu urusannya murni kewenangan lokal masyarakat desa, asal diputuskan dalam musyawarah desa. Mau digunakan untuk bidang itu ya bebas. Bebas berarti ya. Oke, saya juga pengen nanya ini. Karena desa itu dibawa ke 3 kementerian langsung dan salah satunya Kementerian Dalam Negeri. Ini boleh dirokok? Selalu saja ini Kang Yudi, selalu saja. Ya, nggak apa-apa. Kang Yudi, desa itu katanya tadi dipaparkan oleh Kang Yudi, salah satunya di bawah naungan Kementerian Dalam Negeri. Ini posisi perangkat desa ini kan pada faktanya bukan berstatus sebagai ASN. Ini status kepegawaiannya pamung desa dan kubu itu seperti apa sebenarnya? Cuma kan seragamnya Menteri Dalam Negeri. Iya betul. Ya karena memang pembinanya itu adalah kementerian tadi tentang pemerintahan desa itu wilayah ruang kerjanya dari Kementerian Dalam Negeri. Cuman tadi kaitannya dengan hubungan
desa status atau positioning ya, posisi desa di dalam tata negaranya Iya. ini yang belum selesai, Pak. Sampai sekarang. Ya sampai sekarang. Iya. Ini pemerintahan beneran atau pemerintahan abu-abu atau Iya. pseudo lah semua. Iya. Tapi mengerjakan urusan pemerintahan, Iya. mengerjakan urusan negara sama. Iya. Bahkan dia mungkin lebih repot karena semua akan hilir ke desa. Tumpuannya pasti ke desa. Pembangunan apa saja ke desa. Tapi dia bukan ASN. aparatur negara. Pegawai kontrak juga bukan? Ya bukan. Ini kan perangkat desa. Iya. Ini kan ada perangkat daerah. Iya. P3K, ASN. ASN. Nah ini salah satu sumber kenapa desa. Kalau SDM desa bagus, rata-rata kan SMA. Iya. Sarjana banyak, separuh perangkat desa. Iya. Orang mau kerja benar, orang mau profesional, itu kan harus ada jaminan panjang, Pak. Betul. Nah ini kan satu sisi tergantung mama dulu, bapak dulu. Betul. Legislasinya tinggi. Padahal peraturan tentang perangkat desa sudah aturannya peraturan Menteri Dalam Negeri, Pak, khusus. Yang mengatur berkaitan tentang itu. Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa itu Menteri yang ngatur, Pak. Oh, bukan persoalan like and dislike daripada seorang kepala desanya? Enggak ada peraturan menteri. Kalaupun ada perangkat desa yang diberhentikan secara sepihak oleh kubu, itu bisa digugat berarti ya? PT UN. Cuman kan karakter orang Indramayu itu sampai hari ini yang belum pernah kasusnya mah banyak, belum pernah nyampe ke PT UN. Kalau Cirebon, kabupaten yang lain beres. Karena aku bisa di PT UN, karena dia punya peraturan. Kalau tidak sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri kan, kan bisa pemenang banyak di apa. Cuman prosesnya kan sampai lama, Pak. Iya, kalau diajukan di pengadilan. Berjenjang. Tetapi secara legal formalnya pemerintah desa nggak bisa memberhentikan sepihak dong ya? Enggak, kalau secara legal formal peraturan perundangan dia punya posisi yang bagus, dilindungi gitu. Walaupun secara status di hadapan negara belum jelas ini, apakah statusnya pegawai kontrak atau P3K? Hanya itu aja. Yang masih dipersoalkan sampai hari ini ya. Kan kebayang ganti kubu diganti, Pak. Iya. Umur sudah berapa? Mau kerja yang lain gimana? Iya. Punya anak, punya istri. Kalau kerja, benar kerja. Cuman tadi manusiawi, Pak. Nah, tapi ini di hadapan masa depan saya harus kerja benar. Saya ada jaminan sampai kan 60 tahun. Iya, peraturan tuh. Batas usianya itu. Iya, saya tuh ada jaminan sampai 60 tahun enggak kerja di desa. Kerja di desa. Selama tidak melakukan tindak pidana. Iya, selama tidak melakukan yang dilarang. Sehingga ada unsur pemecatan oleh kubu atau pelanggaran korupsi apa kriminal dan lain-lain. Ada jaminan enggak? Siapa yang jamin? Oke. Kalau banyak profesional. Oke, kita pengen nanya hal yang lebih sifatnya politis ini, Kang Yudi. Kang Yudi, kepala desa itu kan beda dengan lurah ya. Kalau lurah kan sifatnya diangkat. Tapi versi diksi lurah di Indramayu itu kan ada lurah yang menurut pengertian kita di sektor keamanan desa, ada lurah versi orang lain itu artinya ya kepala desa ya. Nah, kepala desa atau kuwu itu kan dipilih langsung oleh masyarakat. Ya, artinya secara demokratis juga itu pemilihannya. Lantas hubungan dengan Pemda itu seperti apa itu, Kang Yudi? Apakah memiliki garis instruksi langsung atau hanya sebatas koordinasi? Sebelum dijawab enaknya bari sambil ngopi dulu, Kang Yudi. Ya. Kopi apa Irang? Sedep bakal wis ngopi kok. Aduh, mantep. Silakan Kang Yudi. Jadi kalau perjalanan desa itu kan bicara tentang perjalanan undang-undang yang mengaturnya. Iya. Jadi pernah kalau nggak salah sudah 3 kali rezim lah, rezim peraturan tentang desa. Intinya malah desa bagian daripada pemerintahan
yang di atasnya supradesa, ada rejim desa yang otonom, yang berhak mengatur dirinya sendiri tanpa intervensi dari supradesa. Iya. Di atas desa lah, camat, bupati, gubernur, sampai presiden. Nah sekarang ada di rejim yang otonom. Iya. Semua kegiatan-kegiatan itu harus dimusyawarahkan. Dulu kan harus ACC camat nggak setuju ya nggak boleh. Iya, zaman dulu. Ya, dan posisinya kubu itu anak buah bupati, Pak. Zaman dulu Ya karena peraturannya bunyinya begitu. Iya. Walaupun tetap pilihan rakyat. Iya. Begitu rakyat milih kubu, diambil alih oleh bupati, oleh camat, dan ketaatan kubu wajib taat pada bupati sehingga ke rakyat itu tidak terlalu dekat, Pak. Iya. Dan nasibku sangat tergantung pada pemimpin supradesa. Yakni adalah bupati atau camat. Nah sekarang positioningnya seperti apa? Kalau positioning sekarang kan nggak bisa, nggak sekuat, setebel dulu yang dulu. Hubungan mah ada, cuman hubungannya hanya administrasi, pembinaan dan pengawasan. Dan fungsi supradesa baik pusat, provinsi, daerah, bupati didelegasikan pada camat. Hanya fungsi dua, Pak. Pembinaan dan pengawasan. Itu hubungannya. Desa itu hubungannya dengan supradesa, camat, bupati itu pembina. Jadi tidak punya hak untuk meregulasi. Artinya tidak punya hak pengaturan. Artinya benar-benar otonom non desa itu? Ya otonom. Nggak punya hak pengaturan. Berarti kalau desa itu mau mengatur dirinya, pintu masuknya itu harus dari musyawarah desa dulu. Musyawarah desa. Ini ada kasus yang menarik ini, Kang Yudi. Ya, entah ini di kabupaten mana ya. Ada Pemda yang menitipkan program dan dibiayai sama desa. Padahal itu bukan program desa secara murni yang dibahas oleh Musdes. Tapi program pemerintah daerah dipaksakan untuk dilaksanakan oleh desa dan dibiayai oleh desa melalui dana desa atau ADD-nya. Gimana responnya Kang Yudi berkaitan tentang itu? Saya tahu kabupaten itu. Gak usah disebut, Kang. Gak usah disebut. Saya tahu. Iya. Bagian barat lah ya. Gak usah disebut. Dan pada saat itu saya juga pernah diundang oleh Karang Taruna, oleh Kang Udin. Karena Dewan perlu pencerahan tentang itu. Saya yang nggak mau karena saya akan untuk menghindari yang politis lah. Iya. Menguntungkan partai A, merugikan B. Saya udah nggak inilah, udah selesai. Berada di tengah saja berarti. Iya, saya normatif sesuai pemahaman saya yang saya pahami. Saya karena pernah ada di situ diskusi tentang dinas yang ada di kabupaten itu ya, saya menolak. Usulan model begitu. Iya, tanda petik marah. Ini kenapa bupati intervensi? Ini kalau ini intervensi, nggak boleh. Kan fungsinya pembina dan pengawasan. Kalau programnya sendiri ya PPD lah. Itu kan visi misi dia. Oke. Kubu juga punya visi misi waktu mencalonkan. Dan duit APBD ya untuk mensukseskan visi misi kubu. Betul. Jangan sampai kubu mensukseskan visi misi bupati. Ini salah. Secara perundang-undangan itu. Perundang-undangan. Saya salah. Akhirnya sosialis pun saya menolak. Saya nggak mau, jangan diajak sosialisasi ke desa-desa untuk membenarkan yang salah. Iya. Makanya saya, cuman kan problemnya tadi bahwa supradesa, nah ada titik hole, titik hitam yang orang tidak tahu, dan bupati punya aparatur pembantunya kan namanya aparatur perangkat daerah ya. Iya. Perangkat daerah. Nah, kalau hubungan perangkat daerah dengan bupati itu benar, Pak. Iya, anak buah lah. Tegak lurus. Ya, terus. Dia memberi. Nah, begitu aparat perangkat daerah dengan perangkat desa itu enggak tegak lurus. Ini dipaksa tegak lurus karena mindsetnya desa itu bawahan daerah, Pemda. Bu, ini undang-undang udah rubah. Iya. Mindset sudah rubah.
Jangan. Ini salah. Coba buka PMK-nya yang mengatur tentang dana desa. Buka prioritas penggunaan dana desa. Saya nggak tanggung jawab kalau ada apa-apa. Ini kan instruksi Pimpinan. Oh iya mangga. Iya, Saya nggak punya hak menghalangi, Pak. Iya. Sehingga kan ini kan berimplikasi pada program Kuwu yang tidak bisa dijalankan. Ya tadi kan punya visi misi, Pak. Cilik-cilik kan. Iya. Visi misi kan masuk dalam pendaftaran. Betul. Ada sehati, ada ya mirip bupati. Betul. Loh, duitnya dia digunakan untuk visi orang. Iya. Udah dari situ udah kelihatan logikanya nggak bener, Pak. Jadi ibaratnya itu kita punya program, punya rencana, tapi orang lain yang melaksanakan, dibiayai oleh mereka, tapi atas nama kita. Nah, ada aturan, provinsi juga sama, Pak. Itu tiru provinsi. Kan provinsi juga nggak pernah intervensi daerah kan? Dia ngasih ke desa tuh, Pak, ada dana bantuan khusus keuangan untuk desa 100 juta ke atas. Per desa? Per desa. Cek duitnya, cek juknisnya, kerjain. Silakan klaim gubernur. Bawa duit. Ya kalau bupati mau, ya bawa duit dong ke desa. 50 juta per desa kah? Atau 100 juta per desa? Boleh begitu tuh ya? Kan bupati punya, visi misi A, B, C, D, E ya. Bentuknya inilah. Kan punya berapa titik. Kan pas karena visi misi dan APBD itu digunakan salah satunya porsinya untuk seakselerasi dengan pusat ya. Akselerasi dengan provinsi dan untuk membiayai visi misi, Pak. Betul. Itu kan dokumen negara resmi, Pak. Nah, itu untuk membiayai visi misinya. Harusnya tinggal kuotanya berapa, titiknya di mana, tahun ini desa A, ini sekian, ini kegiatannya. Itu yang dibenarkan, Pak. Oh. Itu yang dibenarkan. Jadi nanti ada tugas-tugas perbantuan. Ketika ada program yang masuk ke desa, itu kan wajibnya swakelola, Pak. Iya. Dikerjakan oleh warga desa. Cek duitnya. Mangga dikerjakan. Ini gambarnya, ini juknisnya. Harusnya secara ideal seperti itu ya? Ya memang begitu peraturannya. Artinya apa? Ya mohon maaf, kita jangan buru-buru menyalahkan desa. Betul. Karena banyak rimba hutan belantara yang orang lain tidak tahu. Saya kan masuk belantaranya, Pak. Iya. Oh iya, ini desa ini yang salah. Oh ini mah supradesa yang nggak bener. Oh. Kita kembali nih, bisa memilah itu, Pak. Bisa memilah. Kasus ini yang salah. Jangan menyalahkan desa. Oke. Ini menarik ini, Kang Yudi. Saya tertarik omongannya Kang Yudi berkaitan tentang Pemda itu hanya memiliki 2 fungsi, pengawasan dan pembinaan. Di 3 tahun terakhir ini kurang lebih ada 2 atau 3 kepala desa itu yang dinonaktifkan sementara ini, Pak Yudi. Ini bagaimana respon Kang Yudi berkaitan tentang pemberhentian sementara oleh kepala daerah? Secara perundang-undangan dulu ini kita ngomong. Bunyi peraturan perundangannya kan bupati berhak memberikan sanksi administratif atas kesalahan pemerintahan desa di dalam pengelolaan keuangan desa. 1. Dan larangan-larangan lainnya. Ya. Sanksi administratif tapi. Nah, di penjelasannya itu jelas kan ada. Iya. Kan pasti ada penjelasannya. Ya. Ada yang dijelasin ada cukup jelas. Artinya itu barang denotatif, artinya kalimat sudah jadi, nggak ada tafsir lagi. Nah artinya ya terserah bupati.
Bupati. Berarti tafsir tunggal berkaitan tentang perundang-undangan itu hanya yang bisa menafsirkan adalah kepala daerahnya. Ya karena ditujukan kepada bupati, ya terserah bupati. Tapi itu pembacaan karena dia kan sebagai lembaga yang mengeksekusi peraturan perundangan kan eksekutif. Bupati kan lembaga yang mengeksekusi, Pak. Wajib dikerjakan kan? Iya. Tapi kan tidak menjadi kebenaran mutlak. Ada lembaga luar, kehakiman. Ya. Ya, kalau enggak kok saya disalahin? Ya, bisa. Ke PT UN. Nah, yang jadi masalah itu kalau saya lihat di beberapa pemberitaan, ketika seorang kuwu itu versi pemerintah daerah setelah melakukan kesalahan administratif atau melanggar ketentuan yang lain, ini kan tentunya harus dibuktikan dengan berkekuatan hukum tetap. Artinya ada vonis pengadilan. Tapi kan pada faktanya belum diputuskan oleh pengadilan, sanksi administratif itu sudah dijatuhkan. Ya, ini gimana ini? Ya tadi. Ya kata beliau hak prerogatif. Hak prerogatif. Kan kalau kita berkaca ya secara teoritis ini Kang Yudi ya mohon maaf, hak prerogatif itu kan hanya dimiliki oleh presiden, bukan oleh kepala daerah. Yang faktanya ngomongnya prerogatif terus, berarti kan punya. Dan produknya ada. Produk prerogatif kan ada. Oke, iya. Walaupun kalau kita soundingkan terhadap teori hukum, ya hak prerogatif itu hanya milik presiden. Ya silakan iya. Cuman kan yang merasa dirugikan, ya mangga ke sana. Ke PT UN kan? Iya, ke lembaga lain. Menilai keputusan birokrasi, keputusan pejabat itu salah atau benar kan ada mekanismenya. Ada mekanisme hukum ya? Iya, tinggal ditempuh. Iya. Kalau nggak ditempuh, ya laksanakan dong. Yang saya lihat, satulah yang jelas mah ada desa A lah ya. Karena dilaporkan oleh masyarakat, melakukan penganiayaan. Tujuan bupati itu kan untuk mempercepat proses. Ya udah supaya prosesnya cepat. Hutan-hutan bupati apa, ya udah sementara supaya cepat. Proses nanti hukumnya. Kalau prosesnya itu misalnya tidak terbukti, baru dikembalikan. Dan proses ini kan umum dilakukan. Oleh Menterian sementara. Ya lihat, jadi ya kan SHMH kan. Nah ini juga menarik ini Kang Yudi. Kalau kita melihat beberapa tragedi atau beberapa fenomena zaman dulu di 2 tahun terakhir itu kan banyak kepala desa dan perangkat desa melakukan unjuk rasa di depan gedung istana, di depan gedung Senayan DPR dengan tuntutan mereka perpanjang masa jabatan dari 6 menjadi 8 tahun. Bargaining yang dilakukan katanya bargaining politik karena mendekati momentum pemilihan legislatif, ya kan? Ya. Sehingga ketika kalau kita berkaca pada tahun 2024 ketika ada pilkada serentak itu, desa-desa melalui kubunya itu dimobilisasi untuk memenangkan salah satu kontestan politik saat pilkada. Ini bagaimana tanggapan Kang Yudi? Ini juga problem ya. Iya. Ya tadi status yang abu-abu nih, status hukum, kedua politik kan. Saya ini dipilih rakyat. Bupati kan boleh afiliasi dengan partai. Kenapa saya nggak boleh? Bicara keadilan. Mana peraturan yang melarang kubu tidak boleh dukung? Memang ada. Kalau itu kan ada. Nah itu yang kalau kubu enak. Aduh, ya nasib ningesor lah ya. Karpe dewek lah. Kayak mau lirang beli. Iya. Pilih pada. Visi misi pada. Tapi tebak udah beliau lah. Jarang dramayu. Nah itu. Nah, ketika dimobilisasi karena peraturan PKPU-nya sudah muncul, itu kan jelas dilarang. Karena sanksi hukum.
kalau terbukti dan dilaporkan. Sudah jelas itu. Kalau secara normatif ya, nggak boleh lah. Kalau tadi kan ada, ini juga ada lagi nih usulan dari DPR. Ya. Pemilihan kepala desa itu harus diusung oleh partai politik seperti kepala daerah. Ya, tapi ini masih dalam bentuk digodok wacananya ya. Gimana ini responnya, Pak? Kalau kubu itu harus berpartai. Iya, sebetulnya untuk menjawab problem-problem tadi, Pak. Dia tuh politisi. Kok kenapa nggak boleh berpolitik? Iya. Ya artinya udah dijelaskan. Iya. Ditebelin sekalian. Betul. Statusnya kan. Iya. Udah clear. Nah. Ini politisi nggak boleh berpolitik praktis. Ini kan ada kontradiksi ya. Tetap di lapangan partai-partai colak-colak. Iya betul. Bupati itu orang partai. Neken-neken kubu. Iya. Ketangkep, yang disalahin siapa? Kubu. Kan nerima limbah terus, Pak. Betul. Limbah politik. Kalau lewat partai, ya kan tasblang. Iya. Yang tanggung jawab ya partai. Artinya regulasinya harus dibenahi dulu ya. Iya. Ya artinya secara ide kubu itu harus mencalonkan diri melalui partai politik, berarti Kang Yudis secara implisit sepakat dong. Ya, satu sisi kalau hanya untuk menjawab tadi masalah-masalah yang sifatnya letupan-letupan lah, keresahan-keresahan, ya ada benernya. Cuman kan ini kan pemerintahan, Pak. Harus melihatnya kan jangka panjang. Kalau dibikin di kotak, itu aja yang sembunyi-sembunyi tetap konflik, Pak. Nanti desa akan menjadi lumbung konflik partai, Pak. Nah, kalau ke arah situ ya saya udah nggak setuju, Pak. Artinya rusak lah. Jadi keharmonisan, gotong royong. Karena dulu itu saya berpolitik itu kan ngelihat partai, Pak. Ramora seneng karo kae. Iya. Milimen. Iya. Nah, jangan sampai saya tidak suka itu dibatasi karena bendera. Betul. Wah, udah nggak benar. Ya walaupun faktanya kubu itu dijadikan alat kan. Ya siapapun bupatinya. Betul. Siapapun warna partainya. Iya. Pasti. Iya. Yang sekarang aja yang belum pernah jadi bupati. Iya. Ngomong kan. Iya. So, ya tes aja lah. Ketika sudah jadi bupati mungkin melakukan hal yang sama. Ya saya akan jadi saksi lah, bisa lukis saya. Saya kan ada di situ, Pak. Iya. Betul. Tapi itu tergantung. Iya. Tergantung bupati, wakil bupati juga. Iya. Apakah kolaborasi, apa bermitra, apa menjaga otonomi, silakan lah. Elegan lah. Iya. Tapi itu politisi yang ulung, Pak. Kalau politisinya masih butuh orang, ya intervensi, Pak. Iya. Kecuali politisinya Jokowi. Iya. Yang sudah tidak butuh partai. Iya. Artinya dia bisa mengorkestrasi semua ini ya. Tanpa harus partai. Saya mampu menjinakkan hati orang. Kalau Kang Yudi ini kan berkecimpung dalam persoalan desa ini kan hampir 10 tahun lebih ya. Kalau kita yang formalnya kan. Iya, kalau non formalnya mungkin sudah terlalu jauh ya. Dan kalau kita berbicara Jokowi mungkin kita terlampau jauh kan. Ya, kalau dalam skup Indramayu, tokoh yang sekiranya mampu untuk melakukan orkestrasi dengan kepala desa menurut Kang Yudi siapa? Belum ada. Semenjak era Bupati A, Bupati B, ya intervensi semua. Intervensi. Artinya nggak ada yang melakukan kemitraan, berkolaborasi. Kolaborasi tadi. Iya. Suara. Kerjasama dapil ini. Sekarang nih. Ya. Mohon maaf, rada nyinggung ke politik. Karena apa? Sasaran politik ke warga desa juga, Pak. Oh, pastilah. Ya. Lokusnya di desa. Dan pemilihnya juga masyarakat desa kan. Desa. Iya. Jadi kalau orang desa ngomong politik jangan salah. Iya. Lu jadi apa-apa ya karena kita nih. Iya. Orang desa ya. Nah,
ketika melakukan intervensi ini rata-rata memang ya tadi mereka itu posisi pemenang lah, calon terpilih ketika sudah dilantik itu milik siapa? Milik relawan, milik partai, milik pendukung, pemilih kayak saya. Iya. Coba milik siapa? Ya milik masyarakat idealnya. Idealnya tadi kalau nggak ke Jokowi nggak ada. Iya. Hanya Jokowi berani ke partai. Saya dipilih oleh rakyat. Iya. Maka saya harus bersopan santun dengan rakyat. Urusan lu nenek lampir. Iya. Berani Pak dengan resiko besar dipertaruhkan dengan diam. Berarti dengan partai hanya sebatas kemitraan saja ya? Prosedurnya kan partai itu hanya mengusung Pak. Iya. Jangan mengatur-ngatur. Kan Gus Dur juga dulu begitu dilengserin gara-gara intervensi. Tidak nurut partai. Nurut partai. Iya. Ya orang-orang hebat harga diri Pak. Iya. Lebih dipentingkan harga diri bukan karir politik. Betul. Karena itu marwah dan martabat juga. Marwah seumur hidup. Betul. Keluarga besar, institusi, gimana dia lahir. Oke, Kang Yudi, ini ada hal menarik ini. Sepanjang perhelatan pilkada kemarin di Indramayu, yang namanya masyarakat itu selalu teriak audit kepala desa. Emang selama ini pembinaan dari Pemda itu seperti apa sih sehingga banyak yang teriak audit? Emang per sekarang banyak kepala desa yang melakukan pelanggaran yang ditutup-tutupi sehingga ini butuh dilakukan audit. Kalaupun iya, siapa yang berhak untuk melakukan audit ini, Kang Yudi? Ya, yang pertama teriak masyarakat Indramayu teriak audit. Iya. Itu kan pertama yang ngomong kan calon Pak. Iya. Ya nagih lah. Dan ucapan calon pada saat kampanye, itu kan menjadi hukum. Menjadi hukum. Ente lupa atau enggak ingat, artinya rakyat cerdas. Iya. Lalu ente ngomong ABC, buat apa ngomong kalau nggak dikerjain? Iya. Ya ditagih. Iya. Udah selesai, nagih kan. Nah, karena calon sendiri yang ngomong, pas terpilih, dia nambah ditagih. Kapan? Nah, audit itu ya bahasa gampangnya meriksa. Iya. Ya, meriksa, ngorek-ngorek lah. Jadi memisahkan antara yang salah dan benar. Nah, itu fungsi pembinaan, melakukan audit. Nah, audit itu umumnya yang biasa dilakukan itu audit keuangan desa. Bener enggak sih Pemdes, pemerintahan desa itu melaksanakan kegiatan A dengan anggaran sekian, dikerjakan enggak, minimal satu, dikerjakan enggak, oh dikerjain. Kualitas bener enggak, sesuai dengan spek tidak, sesuai enggak dengan RAB, oh sesuai. Itu yang gede-gede diukur Pak, memang rutin itu. Ketebalannya juga. Ketebalannya itu udah open kan. Ente kan sering lihat mau naik motor ada narik-narik. Iya, naik meteran. Open kan? Iya. Kedua, mana laporannya, kwitansi dan macam-macam. Iya. Nah itu ketika ada kekurangan, ini kurang nih. Ada markup, ada apa. Nah itu tugasnya adalah inspektorat. Hanya inspektorat. Jadi bupati, memang bupati yang diberikan mandat ya. Cuma kan pendelegasiannya kepada inspektorat. Pengawasan. Kalau pembinaan itu pada DPMD. Artinya bisa saja itu untuk melakukan orkestrasi politik itu dari seorang kepala daerah, pintu masuknya melalui inspektorat itu ya. Iya, makan kan di video kan viral Pak. Iya. Nanti saya turunin inspektorat. Iya. Karena yang berhak memenjarakan, ya mohon maaf ya, bahasanya rada kasar, memenjarakan. Iya. Inspektorat. Karena Polres, lembaga penegak hukum, HPH itu berdasarkan pada perhitungan inspektorat. Kalau ada kerugian silakan ditindaklanjuti ya. Ditindaklanjuti. Berarti begitu kalau kepala desa itu tidak melakukan kesalahan,
Ya, tidak baik itu sengaja pun tidak disengaja, di audit juga nggak jadi soal sebenarnya. Yang kegiatan terus, mereka tuh biasa, Pak. Dengan persoalan audit mengaudit tuh. Kalau pemberian desa biasa ya tiap tahun. Iya. Saya juga ikut menjadi tim monitoring evaluasi dana desa. Mana maksudnya sebelum itu kan fungsinya bagus, bupati itu untuk memproteksi desa jangan sampai melakukan kesalahan. Sebelum ada pihak luar melaporkan masyarakat atau LSM yang lain melaporkan adanya dugaan lah, diberesin dulu oleh pembina dan pengawas. Ini tolong lengkapi ini sorong kwitansinya ini salah. Nah itu tolong tambah ya ini karena harusnya sekian, ini sekian. Itu perbaikan itu nanti dalam waktu 60 hari, Pak. Diberi waktu oleh inspektorat untuk melakukan perbaikan itu 60 hari. Kalau ada kerugian negara ada catatannya. Dikembalikan. Ya, kegiatan ini pengembalian 10 juta. Kegiatan ini 5 juta. Jadi dikumpulin. Diakumulasi. Akumulasi 200 juta. Iya. Nanti perintahnya tuh kepada pemerintah mohon agar mengembalikan kerugian desa sekian dalam waktu 60 hari masuk ke rekening kas desa. Kalau 60 hari enggak dikerjakan, maka inspektorat melaporkan ke kejaksaan APH. Oke. Kang Yudi, ini sesi terakhir ini Kang Yudi. Kang Yudi tadi kalau kita lihat profilingnya sebagai pemerhati ini sudah 10 bahkan bisa lebih kalau kita hitung informalnya ya. Di masa kepemimpinan baru ini, Mas Luki Hakim Pak Saifuddin sebagai seorang pemerhati desa, apa yang diharapkan oleh Kang Yudi kepada 2 orang calon pemimpin Indramayu ke depan, khususnya tentang desa ini Kang Yudi? Minimal fungsi pembina dan pengawasnya harus benar-benar dikerjakan, Pak. Karena apa? Desa itu asuhan beliau. Ya, jangan dijadikan lawan, jangan jadikan apa. Tanggung jawab mereka itu karena dia di paling bawah. Kenapa ada fungsi pembinaan dan pengawasan? Artinya kan SDM-nya gimana kan? Nah itu. Kedua itu dijalankan. Nah harmonisasi yang belum terjadi itu harmonisasi di tingkat supradesa, camat, DPMD, inspektorat, PKD yang bagian keuangan. Ini tuh harus sama, harus dikoordinir oleh bupati untuk tidak memasang ego masing-masing karena desa nggak ngerti, Pak. Karena peraturannya ada semua, cuman kadang beda-beda. Kata inspektorat begini, kata DPMD begini, camat begini, bingung desa, Pak. Yang kata pendamping begini, yang benar mana? Padahal aturannya sama. Cuman sosialisasi itu kurang. Yang dirasakan oleh supradesa sebelum-sebelum itu sosialisasi tentang peraturan yang terkait tentang desa tidak update. Supradesa kurang update, akhirnya lambat mengeksekusi, akhirnya di desa lambat. Nah itu yang sering terjadi. Nah, fungsi camat kan sangat kuat, Pak. Bisa, cuman ya tadi sama-sama di tahapan regulasi itu kurang. Jadi masih menggunakan adat. Fungsi koordinasi asal kumpul-kumpul, dana begini. Akhirnya kayak kita pegiat desa juga butek. Cuman kita kan supporting system, Pak. Tidak punya kewenangan apa-apa. Kita tahu yang benar itu tahu. Ya, yang salah tahu. Cuman nggak punya kewenangan. Hanya pembisik saja. Nah, itu pun kalau didengarkan. Nah, kayak ustadz lah. Sholat 5 waktu, zuhur 4, asar 4. Udah. Dikerjakan, ya bukan urusan saya. Tapi sudah menjelaskan yang benar. Oh, saya capek istirahat asar 2, zuhur 2. Ya terserah. Yang penting sudah memberikan masukan ya. Nah, itu supporting system karena sudah masuk ke birokrasi
mohon maaf, tradisi ASN kita bukan tradisi orang-orang senang baca. Habis waktu itu koordinasi apa, sehingga membaca itu sudah jauh. Nah, fungsi-fungsi pendamping, supporting system, itulah Pak ini update. Oh iya, ada yang baru. Maksudnya gimana? Nah itu Pak, fungsi pendamping penting tuh. Masih bisa membaca. Sehingga hubungan kita dengan mereka rata-rata pada wilayah tadi, informasi, regulasi, pemahaman terhadap operasionalisasi dari peraturan itu bagaimana. Nah itu. Oke, terima kasih Kang Yudi sudah berbagi ini berkaitan tentang desa. Oke, masyarakat Indramayu, sahabat Karta Ayu TV dan warga Karang Taruna dimanapun Anda berada, malam hari ini kita serasa tercerahkan ini. Mudah-mudahan. Ya, tercerahkan berkaitan tentang apa saja sebenarnya isu-isu sektoral berkaitan tentang desa, harmonisasi dan orkestrasi yang harus dibangun oleh desa dengan pemerintah daerah. Tentunya saya sekali lagi saya ucapkan terima kasih Kang Yudi sudah mampir di studio Karta Ayu TV. Oke teman-teman dan warga masyarakat Indramayu, sekian saja diskusi kita kali ini berkaitan tentang desa. Saya ucapkan terima kasih. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.